Jadi untuk mempelajari ilmu ma'rifat ini kita harus benar-benar menjadi orang yang sangat rendah hati. Orang yang tidak boleh marah, orang yang tidak boleh kepancing. Jadi orang yang benar-benar tidak mengikuti, mendengarkan, atau membicarakan sesuatu hal yang tidak baik. Di saat Kang Kawadari ini adalah sedulur papat kiblat kalimo pancer. Sedulur papat ini kalau untuk versi Jawa itu ada Jabrail atau Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Dalam hal kehidupan ini, Israfil penipuan ruh di saat kita 3 bulan 10 hari. Israel pencabutan ruh, Mikail ini yang membagikan rizki. Di saat kita ini, orang-orang hidup itu hanya 4. Kenapa harus angka 4? Pertama kali Allah menciptakan barat, timur, utara, dan selatan. Itu ada 4. Jabur, Torot, Injil, dan Al-Quran. Itu ada 4. Syariat, Torikot, Hakikat, Ma'rifat. Itu pun ada 4. Makanya semuanya untuk ditarik ke dalam diri ini, ada sedulur papat kelima pancar. Dalam diri kita ini ada Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Kalau hanya kita membaca, semua orang bisa membaca. Yang paling sulit ini menerapkan dalam diri dan menjalankan. Itu yang paling sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat sahabat Jejak Gentala. Jadi malam ini saya akan coba membahas ada beberapa pertanyaan teman-teman melalui kolom komentar. Jadi pertanyaannya apa aja nih? Karena kita juga harus tanya sama orang-orang yang di belakang kamera. Tahapan dalam ilmu spiritual itu ada apa aja? Tahapan ilmu spiritual itu banyak ya. Ilmu spiritual itu yang paling dominan untuk ilmu mendekatkan diri kepada Allah itu ada beberapa tahapan. Itu ada tahapan pembelajaran tentang ilmu syariat, ilmu torikot, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Jadi kalau ilmu torikot di sini mempelajari atau mendalami tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah ini harus bagaimana? Kita mengikuti sifatullah, yaitu sifat Allah bahwa Allah ini nggak pernah makan dan nggak pernah tidur. Kalau untuk syariat ini ya tatanan hukum agama. Kalau ilmu hakikat ini akul hak, kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, berbuat kebaikan dan kebijakan. Kalau ilmu ma'rifat di sini, ma'rifat itu artinya mempelajari tentang sifatullah, sifat Allah. Bahwa Allah ini memiliki sifat welas asih ataupun kasih sayang. Jadi untuk mempelajari ilmu ma'rifat ini kita harus benar-benar menjadi orang yang sangat rendah hati. Orang yang tidak boleh marah, orang yang tidak boleh kepancing. Jadi orang yang benar-benar tidak mengikuti, mendengarkan, atau membicarakan sesuatu hal yang tidak baik. Karena udah welas asih. Makanya orang-orang yang misalkan udah mempelajari ilmu ma'rifat di sini, dia berbicara sama orang pun tutur sapanya itu akan lembut gitu. Karena apa? Di setiap kali dia berbicara, dia takut menyakiti orang. Makanya orang-orang yang udah memahami tentang ilmu ma'rifat ini, dia biasanya lebih banyak diam ketimbang berbicara. Berbicara seperlunya gitu. Terus apa lagi? Apa itu Kakang Kawadi Ari-Ari? Kakang Kawa Adi Ari-Ari itu saudara. Jadi di saat Kang Kawadari ini adalah sedulur papat kiblat kalimo pancer. Sedulur papat ini kalau untuk versi Jawa itu ada Jabrail atau Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Dalam hal kehidupan ini, Israfil penipuan ruh di saat kita 3 bulan 10 hari. Israel pencabutan ruh, Mikail ini yang membagikan rizki. Di saat kita ini, orang-orang hidup itu hanya 4. Menjalani kebenaran dan rizki. Rata-rata semuanya itu. Makanya dalam diri kita yang dikatakan Kakang Kawah Adi Ari-Ari itu sebenarnya 4 malaikat. 4 malaikat ini Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kenapa harus angka 4? Dan ini versi diri saya. Pertama kali Allah menciptakan barat, timur, utara, dan selatan. Itu ada 4. Jabur, Torot, Injil, dan Al-Quran. Itu ada 4. Syariat, Torikot, Hakikat, Ma'rifat. Itu pun ada 4. Makanya semuanya untuk ditarik ke dalam diri ini
ada sedulur papat kelima pancar dalam diri kita ini, ada Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Itu ada 4. Jadi kawan-kawan hari-hari ini, kelima pancar itu Gusti Allah atau ruh dalam diri kita, sebagian ruh Allah yang ada dalam diri kita, kayak gitu. Bagaimana kita mengenal sedulur papat lima pancar secara orang awam, mendalami? Sedulur papat kelima pancar itu sifat ataupun yang menerap dalam diri kita. Karena apa? Semuanya ini tergantung dalam perjalanan hidup kita, baik buruk itu dalam diri kita. Jadi sedulur papat kelima pancar ini akan tertanam dalam diri kita karena keempat malaikat itu sudah menyatu. Jadi untuk dalam diri kita ini ada sifat setan. Sifat setan kalau menurut saya itu sifat syirik, dengki, lupa, dan hilap. Makanya selalu orang-orang ini berbicara manusia ini selalu hilap, dan itu sifat setan. Dalam diri kita ini ada hak, ada batil, dan ada juga kebenaran. Tingkat dari keilmuan itu yang tertinggi yang mana, Ki? Apakah syariat, apakah thariqat, apakah hakikat? Tingkat ilmu tertinggi itu ya ma'rifat. Kalau orang udah bisa menjalankan kasih sayang, karena Al-Quran ini diturunkan ini bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran ini diturunkan untuk dijalankan. Kalau hanya kita membaca, semua orang bisa membaca. Yang paling sulit ini menerapkan dalam diri dan menjalankan. Itu yang paling sulit. Kalau hanya membaca sih anak kecil juga bisa membaca. Makanya di Ma'rifat ini diajarkan menerapkan ke dalam diri. Itu yang paling sulit. Karena saya sendiri pun mempelajari bismillah ini masih belum bisa. Udah hampir 5 tahun masih belum bisa. Itu baru bismillah. Karena di saat kita ini membaca atau menjalankan bismillah, kita udah gak boleh marah sama orang. Mau dihina, dihujat, kalau dipukul, mau apain aja gitu, kita gak udah boleh marah. Karena udah bismillah. Apalagi kita berbicara ke Al-Fatihah, itu lebih tinggi. Jadi menurut saya ini bismillah aja, mempelajari bismillah, menerapkan bismillah ini perlu waktu puluhan tahun gitu. Tadi berarti yang pertama adalah syariat, terus yang kedua thariqat. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui posisi kita nih sedang ada di tahapan apa gitu? Kita nggak bisa posisi kita di tahapan apa, tergantung kita mau mencari atau tidak gitu. Kalau untuk rahasia sebenarnya Allah itu menurut saya nggak punya rahasia. Kalau Allah punya rahasia nggak mungkin ada teknologi tinggi. Allah nggak punya rahasia, tapi manusianya ini mau mencari, mau menggali atau enggak kayak gitu. Jadi kalau untuk kita ada tahapan apa, kita nggak bisa ada di tahapan ini, nggak bisa. Kitanya harus mencari dan ngejar, dan semuanya perlu pengorbanan, perlu perjalanan, perlu juga kita ini menahan derita. Semuanya ini tergantung di dalam diri kita sih kalau menurut saya. Jadi Allah nggak punya rahasia, yang penting kita ini mampu atau tidak kayak gitu. Kiseno, untuk kita sampai pada tahapan thariqat itu bagaimana? Untuk sampai tahap thariqat itu kan perjalanan ini kita melihat bahwa Allah ini nggak pernah makan, Allah nggak pernah tidur. Jadi setidaknya paling nggak kita harus mengurangi makan dan kurangin tidur. Jadi tahapan thariqat ini kita harus banyak laku spiritual dengan cara berpuasa dan tirakat malam, melek gitu. Selanjutnya untuk tahapan di atasnya itu hakikat. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke tahapan hakikat? Kalau untuk tahapan hakikat, kita harus menjalankan yang hak. Menjalankan yang hak ini, kalau seandainya segala sesuatu hal perjalanan dalam hal kehidupan ini tidak hak, ataupun misalnya kita membicarakan orang, berzinah dengan mata, ataupun apa segala macam yang memang tidak hak, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian di tahapan yang terakhir yaitu ma'rifat. Nah, bagaimana untuk mencapai tahapan ma'rifat tersebut? Tahap tertinggi ilmu ma'rifat itu yang paling utama ada kalau akhlakul karimah. Jadi akhlak yang sempurna, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan segala sesuatu hal, dan kita hanya berjalan kasih sayang. Jadi kasih sayang di sini banyak ya, penjabarannya banyak. Sekarang gue mau tanya, jadi kita tektok aja ya. Allah itu sebenarnya maha kaya nggak? Iya.
maka ya Allah kasih sayang nggak? Sayang. Dari Allah itu air gratis nggak? Gratis. Kenapa bisa jadi bayar kalau jadi galon? Karena diolah oleh manusia. Oleh manusia. Jadi segala sesuatu Allah itu kasih sayang. Segala sesuatu hal kasih sayang yang harus kita jalankan ini, kita menjalankan tanpa pamrih. Kita dapat dari Allah. Angin gratis. Kalau jadi oksigen bayar nggak? Bayar. Nah itu. Jadi segala sesuatu hal yang kita dapat dari Allah, Allah itu maha sayang, itu segala sesuatu hal itu Allah kasih gratis. Jadi terkadang manusia ini dituntut untuk merasa manusia ini dituntut untuk bersyukur bukan secara materi, tapi apa yang kita punya ini sebenarnya kita tuh udah lebih daripada cukup gitu. Yaudah guys, nanti kita sambung lagi karena pertanyaannya juga udah habis. Jangan lupa tonton sampai habis di Jejak Gentala, like, subscribe, comment, and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.